Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Nisanur Amalia dengan stambuk 130 20200106 Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Teknik Informatika Universitas Muslim Indonesia. Baik, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 dari mata kuliah pengujian perangkat lunak dengan dosen pengampu Ibu Putri Lestari Lokapitasari Beluano Eskom MT MTA. Nah baik, adapun di tugas 1 ini saya mengambil studi kasus aplikasi game edukasi untuk pembelajaran matematika tingkat sekolah dasar berbasis web. Nah, di tugas 1 ini kita akan membuat pengukuran dengan metode direct atau indirect, kemudian selanjutnya menentukan kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol, jaminan, dan biaya kualitas. Nah, untuk video kali ini, untuk tugas 1 ini, saya mengambil studi kasus aplikasi game edukasi untuk pembelajaran matematika tingkat sekolah dasar berbasis web. Nah, adapun studi kasusnya yaitu permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran saat ini adalah kebosanan siswa-siswi, terutama dalam memahami mata pelajaran seperti matematika. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya perubahan mendasar dalam metode pembelajaran di sekolah yang menyebabkan siswa sulit terlibat dan cenderung merasa bosan. Oleh karena itu, telah dikembangkan suatu game matematika yang inovatif dan menarik, khususnya untuk siswa tingkat sekolah dasar. Dengan menggunakan metode pembelajaran melalui game, diharapkan siswa dapat lebih memahami, mengingat, dan menyukai pelajaran matematika, serta membantu para guru menciptakan suasana pelajaran yang baru dan menyenangkan. Sebelum lanjut ke soal pertama, di sini saya akan menjelaskan terkait pengujian dengan menggunakan pengukuran metode direct atau indirect. Yang pertama, pengukuran langsung atau direct. Jadi pengukuran langsung atau direct yaitu pengukuran yang dilakukan di mana langsung terlihat hasilnya. Jadi pengukuran direct ini meliputi pengukuran biaya, line of code atau LOC atau biasa juga disebut dengan jumlah baris perintah dalam program, kecepatan, ukuran memori, dan kesalahan. Kemudian ada pengukuran tidak langsung atau indirect. Jadi pengukuran ini melibatkan beberapa langkah atau proses untuk mendapatkan hasil akhir. Pengukuran indirect ini meliputi fungsi, kualitas, kekompleksan, efisien, keandalan, dan pemeliharaan. Adapun untuk tugas 1 ini, dengan studi kasus tersebut, di sini saya menggunakan metode pengukuran direct atau pengukuran langsung. Yang pertama, metode direct untuk biaya. Nah, di sini terdapat tabel untuk biaya metode atau pengukuran direct, di mana di sini ada kebutuhan proyek, unit per hari, biaya unit per hari, dan total biaya. Terdapat 6 poin. Yang pertama project management, yang kedua hardware, yang ketiga software, yang keempat testing, yang kelima training and support, yang keenam maintenance. Untuk poin pertama di sini, yang pertama ada project manager, terdiri dari 40 unit per hari dengan biaya 250.000 per unit per harinya, dengan total biaya 10 juta. Selanjutnya ada surveyor, yaitu 6 unit per harinya dengan biaya 150.000 per unit per hari dengan total biaya 900.000 rupiah. Selanjutnya ada sistem analis, yaitu 8 unit per hari dengan biaya 120.000 unit per hari dengan total biaya 960.000 rupiah. Selanjutnya ada desainer. Di sini untuk desainernya terdapat 8 unit per harinya dengan biaya 50.000 per unit per harinya dengan total biaya 400.000 rupiah. Selanjutnya ada programmer. Nah, untuk programmer sendiri di sini terdapat 30 unit per harinya dengan biaya 200.000 rupiah per unit per hari dengan total biaya 6 juta rupiah. Selanjutnya ada software tester. Di sini terdapat 4 unit dengan biaya 100.000 per unit per harinya dengan total biaya 400.000. Kemudian untuk hardware-nya di sini kita menggunakan komputer dengan total biaya 4 juta rupiah. Selanjutnya untuk software-nya, yang pertama ada instalasi sistem dengan total biaya 150.000
rupiah. Kemudian ada database untuk 1 tahunnya dengan total biaya Rp200.000. Kemudian ada web hosting untuk 1 tahun dengan total biaya Rp300.000. Untuk testingnya di sini kita menggunakan testing aplikasi dengan total biaya Rp550.000. Selanjutnya ada training and support. Di sini training cost terdapat 6 unit dengan biaya Rp600.000 dengan total biaya Rp3.600.000. Untuk maintenance-nya di sini ada update untuk data untuk 1 tahun dengan biaya yaitu Rp100.000 dengan total biayanya Rp1.200.000. Jadi total estimasi proyek yaitu Rp28.660.000. Yang kedua ada metode direct. Untuk line of code, kecepatan dan kesalahan di sini terdapat tabel di mana terdapat halaman baris kode kecepatan dan kesalahan. Untuk yang pertama halaman start di sini terdapat sebanyak 31 baris kode dengan kecepatan 3 detik dengan kesalahan tidak ada. Selanjutnya ada tampilan kelas. Terdapat 55 baris kode kecepatannya 2 detik, kesalahannya tidak ada. Kemudian ada halaman tampilan bab. Terdapat 44 baris kode, kemudian kecepatan 5 detik dan kesalahan tidak ada. Selanjutnya ada tampilan soal-soal. Terdapat 56 detik dengan kecepatan terdapat 56 baris kode dengan kecepatan 3 detik dengan kesalahan tidak ada. Kemudian halaman soal baris kodenya terdapat 70, kemudian kecepatannya 2 detik, kesalahannya tidak ada. Selanjutnya ada halaman skor. Terdapat 43 baris kode dengan kecepatan 10 detik, kesalahan tidak ada. Selanjutnya ada materi. Untuk materi sendiri terdapat 60 baris kode dan kecepatan 5 detik dan kesalahannya tidak ada. Kemudian tampilan menu materi terdapat 38 baris kode, kecepatan 5 detik, kesalahannya tidak ada. Kemudian tampilan materi terdapat 44 baris kode dengan kecepatan 3 detik dan kesalahannya tidak ada. Kemudian halaman keluar di sini terdapat 15 baris kode dengan kecepatan 2 detik dan kesalahannya tidak ada. Kemudian ada tampilan menu keluar. Nah, untuk tampilan menu keluar di sini terdapat 50 baris kode dengan kecepatan 3 detik dan kesalahan tidak ada. Nah, untuk jumlah kode keseluruhannya itu 506 kode. Yang ketiga ada kecepatan memori. Untuk hosting yaitu deskripsi hosting. Yang pertama ada biayanya yaitu Rp300.000. Kemudian ukuran memorinya yaitu 3 GB. Kemudian yang ketiga penyimpanannya unlimited. Yang keempat bandwidth-nya juga unlimited. Kemudian yang kelima SSL. Untuk soal yang kedua di sini kita akan melakukan pengukuran kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol, jaminan, dan biaya kualitas. Yang pertama, kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol. Nah, di sini terdapat 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan konseptual, tingkatan operasional, tingkatan kuantitatif. Nah, untuk yang pertama, tingkatan konseptual. Tujuan merancang aplikasi game ini untuk pembelajaran matematika tingkat sekolah dasar berbasis web agar dapat mendidik anak-anak atau siswa-siswi untuk lebih memahami materi pelajaran matematika dan diharapkan dengan metode yang ditawarkan siswa bisa lebih mengingat, mengerti, dan memahami pelajaran serta membantu para guru melahirkan suasana baru dalam menjelaskan mata pelajaran matematika menjadi menyenangkan. Kemudian yang kedua ada tingkat operasional, yaitu proses-proses yang dilakukan menggunakan metode pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Yang ketiga ada tingkat kuantitatif, yaitu memberikan tingkat kepuasan terhadap user. Yang kedua ada kualitas perangkat lunak berdasarkan kontrol. Nah, untuk jaminan kualitas ini membahas jaminan sistem itu sendiri. Jadi, kebutuhan aplikasi game edukasi untuk pembelajaran matematika ini sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Dengan semakin berkembangnya teknologi sekarang, aplikasi game edukasi sangat berguna untuk membantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk pemeliharaan pada sistem ini bisa dilakukan selama setahun dan jika ada masalah maka akan segera dilakukan pengecekan dan melakukan penyelesaian masalah. Yang ketiga, kualitas perangkat lunak berdasarkan biaya kualitas. Di sini terdapat 3 biaya. Yang pertama, biaya pencegahan. Yang kedua, biaya penilaian. Yang ketiga, biaya kegagalan. Ini meliputi biaya perencanaan aplikasi, biaya pelatihan user
dan biaya segala pelengkapan. Yang kedua ada biaya penilaian. Di sini terdiri dari biaya penilaian sendiri dilakukan juga biaya pengujian terhadap aplikasi atau biaya testing. Yang ketiga biaya kegagalan. Nah, untuk biaya kegagalan ini yaitu biaya dengan memberikan pengarahan kembali aplikasi jika terdapat kegagalan dan terdapat help desk jika ingin mengeluhkan kegagalan yang ada. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kesimpulannya itu untuk tugas satu ini membahas tentang metode pengukuran untuk studi kasus aplikasi game edukasi untuk pembelajaran matematika tingkat sekolah dasar berbasis web. Nah, adapun metode pengukuran yang saya gunakan yaitu pengukuran direct, di mana pengukuran direct ini merupakan metode pengukuran yang dilakukan dan langsung terlihat hasilnya, dan kualitas perangkat Linux terbagi menjadi tiga, yaitu kontrol, jaminan, dan biaya kualitas. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.